Selamat pagi pemirsa. Banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera kembali membuka mata kita semua bahwa kerusakan hutan bukan lagi ancaman, melainkan sudah terjadi saat ini. Obral izin hak pengelolaan lahan atau HPL yang diduga menjadi salah satu faktor utama rusaknya kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 4 Desember 2025 dengan tema Stop Obral Izin Eksploitasi Hutan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kita masih bicara soal bencana yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Pertanyaannya begini, ketika orang ramai-ramai mengatakan ini kelihatannya ada deforestasi, entah legal, entah ilegal, apakah kemudian yang sudah terjadi puluhan tahun ini bisa kita balikan keadaannya dengan katakanlah menyetop izin eksploitasi ini? Apa pesan dari editorial Mas Arief? Apabila kita ingin melakukan pendekatan lewat hal-hal yang sifatnya regulatif, saya pikir itu sangat-sangat bisa. Karena beberapa hal yang pada akhirnya kita bisa tunjukkan bahwa pergerakan angka yang cukup signifikan terkait dengan perluasan dari tahun ke tahun tentang bagaimana kita mengeluarkan izin soal HTI, itu cukup bisa kita counter ya dengan misalnya melakukan pengereman atau kita melakukan moratorium. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu hal yang sangat bisa. Di luar itu pada hal lain yang pada akhirnya bisa kita lakukan lebih kepada penegakan hukum. Karena hal-hal yang pada akhirnya sempat disuarakan oleh Presiden Prabowo, ada serakah nomix gitu ya. Saya pikir banjir bandang di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumatera Barat, itu merupakan salah satu bukti dari bentuk paling vulgar dari serakah nomix. Dan Leo, alam itu saat ini makin lama akan makin cepat membayar tunai kerusakan yang kita sebabkan kepada dirinya. Jadi kita tidak perlu tunggu beberapa generasi, tapi dalam 10-20 tahun setelah kita merusak alam, itu balasannya akan mereka bayar tunai. Seketika itu juga 700 orang meninggal, dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pelajaran. Kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 4 Desember 2025, Stop Obral Izin Eksploitasi Hutan. Stop Obral Izin Eksploitasi Hutan. Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera kian membukakan mata kita betapa masifnya aktivitas ekonomi di kawasan hutan yang mesti dibayar mahal. Bahkan teramat mahal karena ratusan nyawa harus melayang akibat kawasan hutan yang rusak. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menengarai kerusakan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan saja hanya disebabkan oleh aktivitas ilegal, melainkan juga sebagai akibat dari obral pemberian hak pengelolaan lahan HPL oleh pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio melihat banyak hutan lindung yang kini sudah berubah status menjadi kawasan ekonomi. Atas nama pembangunan ekonomi, pemerintah pusat dan daerah dengan mudah menerbitkan izin HPL kepada perusahaan untuk mengeksploitasi isi hutan. Ya, HPL diberikan dengan teramat mudah bak barang obralan. Bahkan ada dugaan asal cuan sudah terlihat di depan mata, aturan pun diterabas karena dinilai menjadi penghalang kemajuan ekonomi. Negeri ini sejatinya sudah punya regulasi yang amat mumpuni untuk mengatur pemanfaatan hutan. Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan telah mengklasifikasi hutan berdasarkan fungsinya. Ada hutan produksi untuk dimanfaatkan hasil hutannya, ada hutan lindung untuk sistem penyangga kehidupan, dan ada pula hutan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati.
Sudah lebih dari seperempat abad usia aturan itu untuk menjaga hutan lindung. Sesuai dengan namanya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang wajib dilindungi demi keberlanjutan kehidupan. Fungsinya sangat vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia, seperti menyediakan air bersih, mencegah bencana alam, banjir, erosi, longsor, dan menjaga keanekaragaman hayati. Perlindungan itu penting bukan hanya untuk kehidupan hari ini, melainkan juga bagi generasi mendatang. Sulit dibayangkan akibatnya jika kawasan berstatus hutan lindung justru tak dilindungi. Banjir, erosi, dan tanah longsor menjadi akibat terdekat yang pertama kali akan terjadi. 3 hal itu yang mewujud menjadi fakta baru-baru ini di Sumatera. Jika pembabatan hutan lindung dibiarkan dalam jangka panjang, tidak hanya banjir dan tanah longsor yang kian menjadi, tapi juga hilangnya keberlanjutan kehidupan manusia. Apa yang disampaikan wakil rakyat itu bermula dari beralihnya kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Itu tak lepas dari banyaknya aturan-aturan baru yang kini mempermudah mengeksploitasi isi hutan. Namun, banyaknya kayu gelondongan yang hanyut bersama luapan air dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sulit dibantah bahwa di kawasan hulu sudah terjadi kerusakan hutan sangat parah. Itulah akibatnya dari cara pandang yang semata meletakkan keuntungan ekonomi di atas segalanya. Keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hidup dipandang sebagai prinsip usang. Karena itu, segera stop pemberian izin HPL untuk mengeksploitasi isi hutan. Aturan harus dikembalikan ke substansi seutuhnya, bukan dibelok-belokkan untuk mengakomodasi urusan hasrat atau syahwat ekonomi. Hutan lindung harus dikembalikan ke fungsinya semula, yang salah satunya sebagai penyangga keberlanjutan hidup manusia. Memang saat ini sudah teramat rusak, tapi belum terlambat untuk memperbaikinya. Bencana di Sumatera menjadi pelajaran yang sangat mahal dan berharga, sekaligus mengingatkan kita semua untuk kembali insaf bahwa keberadaan hutan adalah sebuah kesatuan utuh dari kehidupan manusia. Apapun alasannya, apalagi hanya karena urusan perut, keberadaan hutan tak boleh dinomorduakan. Karena realitasnya, kita yang butuh hutan, bukan sebaliknya karena hutan tak pernah membutuhkan kita. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV, kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Ari. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, banjir bandang dan tanah longsor itu bukan bencana alam Bung Leo, tetapi menurut saya itu bencana perizinan resmi ataupun tidak resmi yang berantakan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Menurut Undang-Undang 41 bahwa hutan itu sebaiknya 30% dari luas daratan, tapi masih ada nggak 30%? Kita bangga menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia. Tapi apa? Ratusan meninggal, ratusan hilang, ratusan rumah hanyut. Ini akibat overall perizinan atau hutan tidak dijaga. Saran saya bukan hanya stop perizinan, tetapi cabut, batalkan yang sudah ada yang jelas-jelas merusak lingkungan. Perbaikan hutan itu butuh waktu puluhan tahun, tidak cepat. Tiap tahun itu ada cuaca ekstrim. Lantas gimana? Sementara hutan masih rusak. Mau tidak mau program mitigasi yang harus digencarkan secara serius. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Bisa tidak Mas Arief seperti usul Pak Ondo, bukan hanya stop, tapi juga kalau izinnya memang salah ya dibatalkan? Memang seharusnya kita melakukan evaluasi ulang ya terhadap berbagai macam HPL yang pada akhirnya kita anggap sebagai salah satu biang keladi dari situasi ini. Karena kalau kita lihat beberapa provinsi itu sudah memiliki beberapa catatan
di mana HPL atau HTI itu memang Sumatera yang terbesar. Yeah. Jadi kalau misalnya hari ini terjadi bencana dari mulai Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, saya pikir itu merupakan salah satu indikasi awal yang harus dijadikan sebagai sebuah pertimbangan untuk mengevaluasi kembali. Yeah. Di samping kita melakukan penegakan hukum yang jauh lebih tegas. Kenapa? Karena banyak sekali unsur-unsur masyarakat yang juga berperan meskipun kecil-kecil, tapi jumlah mereka makin lama makin banyak. Dan di saat mereka dibiarkan, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan cukup merepotkan di saat kita akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum dan peninjauan itu apakah memang bisa dilakukan? Karena kan kita tahu Mas, ini ada kekuatan ekonomi yang juga nggak kecil-kecil ya, perusahaan-perusahaan besar ada di sana, dan mungkin juga berkelindan dengan dukungan misalnya begitu. Kira-kira bisa tidak untuk kemudian meninjau ulang izin-izin itu? Saya pikir kalau kita mulai bisa ya melakukan sebuah pertimbangan dengan menggunakan sebuah visi yang sangat panjang. Kenapa? Karena yang namanya hutan itu merupakan salah satu elemen ekologis yang akan memberikan dukungan yang sangat-sangat besar terhadap sustainability. Nah, jadi kalau kita sama-sama memiliki pertimbangan tersebut, saya pikir berbagai macam kepentingan-kepentingan selama ini menjadi bagian dari serakah nomix tersebut, saya pikir itu amat sangat bisa kita jadikan sebagai sebuah action plan, di mana hutan ini adalah bukan saja milik anak cucu kita, tapi milik keberlangsungan planet ini. Sehingga kalau misalnya kita akan memberikan prioritas terhadap bagaimana hutan itu harus tetap lestari, hutan lindung, hutan konservasi, itu merupakan salah satu hal yang memang kita harus lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan sekarang, mau kapan lagi? Apakah kita akan menunggu misalnya sekarang salah satu tempat atau pulau di Indonesia yang memiliki HPL atau HTI yang cukup banyak memang Sumatera. Setelah itu diikuti oleh Kalimantan. Apa kita mau menunggu Kalimantan terjadi seperti ini lagi? Kan tidak. Jadi saya pikir seluruh kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya bertentangan dengan bagaimana kita akan mewarisi sustainability kepada planet ini, saya pikir harus sudah mulai ditegakkan sekarang. Prioritas kita memang sekarang menyelamatkan saudara-saudara kita di sana ya Mas. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah, ini tadi seperti kata Pak Ondo, butuh puluhan tahun untuk menumbuhkan pohon-pohon besar begitu ya. Apakah kemudian kita bisa segera juga menanam ulang, kalau memang masih bisa ditanami ya, lahan-lahan yang sudah botak seperti yang kita lihat ini gambar yang ditayangkan, atau memang ya akhirnya kita harus bersabar, bagaimana Mas? Ya saya pikir ini butuh political will ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah situasi di mana kebijakan itu terus berganti, berbagai macam konsesi-konsesi tersebut akan berkaitan sama kebijakan-kebijakan pemerintah atau bagaimana pemerintah melihat atau visi mereka terhadap lingkungan hidup. Jadi saya pikir ini harus menjadi sebuah pemahaman bersama. Kalau misalnya setiap pemerintahan yang datang, di mana politisi itu kan orientasinya 5 tahun. Betul. Terbatas ya? Betul, kalau misalnya ada beberapa politisi yang memang aji mumpung, mumpung mereka berkuasa, mumpung mereka lagi punya hak untuk memberikan konsesi, saya pikir itu akan menjadikan situasi hutan kita makin lama makin buruk. Tapi kalau kita punya sebuah komitmen bersama yang akan dilanjutkan dari kekuasaan dan kekuasaan yang lainnya, saya pikir itu akan menjadi salah satu penyelamat kita. Jadi memang lingkungan hidup ini bukan menjadi sebuah komitmen yang bisa bersandar pada sebuah visi politik, tapi harus visi bangsa yang pada akhirnya harus menjadi intervensi buat lingkungan hidup kita. Di media sosial mulai beredar juga seruan Mas Arief untuk kemudian perusahaan-perusahaan, apakah dia melakukan logging yang terutama yang legal begitu ya, kalau yang ilegal ya ditindak. Itu untuk kemudian juga membantu saudara-saudara kita ini, karena ya itulah bentuk nyata bagaimana kemudian perasaan satu bangsa itu bisa dilakukan apa tidak, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, bagaimana kemudian tanggung jawab atau peran dari perusahaan-perusahaan kepentingan ekonomi yang ya mau tidak mau kita harus katakan ada bagiannya juga menyebabkan kerusakan alam di Sumatera ini, untuk membantu juga saudara-saudara kita di Sumatera itu bisa dilakukan tidak? Dalam hal ini perusahaan LOG maksudnya. Ya saya pikir mereka merupakan salah satu pihak yang harus memberikan kontribusi besar ya, dan menjadi kewajiban kita di sini untuk selalu memantau apa yang pada dasarnya mereka kontribusikan dalam situasi di mana 700 orang lebih tewas gitu ya. Nah, menjadi kewajiban kita juga untuk melihat siapa yang paling kecil memberikan kontribusi, sehingga kalau yang besar-besar kontribusinya saya pikir sudah lah ya, kita ucapkan terima kasih meskipun banyak pelajaran yang pada akhirnya bisa kita petik dari situasi ini. Tapi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang sama sekali merasa tidak terkait dengan situasi ini, saya pikir ini merupakan salah satu momentum untuk kita mengingatkan mereka. Namun Leo, di atas itu semua kita memang harus melakukan reorientasi ya. Bagaimana seluruh hal yang terkait sama bagaimana visi politik, visi kita dalam hal memiliki orientasi bisnis, ini sudah saatnya untuk kita mulai melihat aspek-aspek yang hijau, aspek-aspek yang memiliki unsur keberlanjutan untuk dijadikan berbagai macam bagian dari proses pengambilan keputusan. Karena misalnya kita lihat ya, berbagai macam roda bisnis itu kan biayanya biasanya amat sangat terkait sama financing. Betul. Nah, proses financing ini saya pikir kalau misalnya itu terkait sama bank atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, seharusnya mulai saatnya kita melihat bahwa sekian persen itu harus sudah mulai dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan yang hijau. Jadi saya pikir itu juga bukan hanya bisnis, tapi proses politik atau proses sosial budaya dan lainnya itu harus sudah mulai berorientasi pada hal-hal yang sifatnya keberlanjutan. Kita dengar informasi kabarnya bahwa Kementerian, saya lupa apakah Kehutanan atau Lingkungan, karena sudah dipisah sekarang, itu akan memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah bencana. Apa yang kita bisa harapkan akan keluar dari pertemuan itu, Mas Arief? Yang paling penting adalah kita harus belajar ya. Apakah dalam proses belajar gitu ada sanksi atau pencabutan hak-hak yang pada dasarnya mereka selama ini sudah nikmati konsesinya. Saya pikir itu merupakan salah satu alternatif. Tetapi yang paling penting adalah kita harus belajar. Kalau misalnya sekarang pemerintah dalam proses pembelajaran ini diharapkan bisa menuangkan atau membuat regulasi-regulasi yang lebih hijau, lebih protektif terhadap lingkungan, itulah yang pada akhirnya kita harapkan. Jadi saya pikir proses pembelajaran ini adalah salah satu hal yang kita harapkan dan amat sangat penting untuk menghindari bencana ini terulang lagi. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan kepada tindakan untuk menyetop obral izin eksploitasi. Mas Arief, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Leo. Pemirsa, inilah saatnya menghentikan obral izin HPL untuk eksploitasi hutan dan mengembalikan kawasan hutan lindung ke fungsi awal. Bencana di Sumatera jadi pengingat mahal bahwa manusia sangat bergantung pada hutan, bukan sebaliknya. Demi keselamatan hari ini dan generasi mendatang anak cucu kita, hutan harus kita lindungi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.